Selamat datang pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang akan menciptakan pemimpin yang hebat dan dapat menginspirasi orang lain untuk dapat meningkatkan standar mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soemedi Hadianto, Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, saat ini sedang mengikuti Fellow Visqua terkait dengan tata kelola mutu pelayanan publik secara online dari Irlandia, bersertifikat Community Based Planning and Management dari Manila dan Public Service Training dari Adelaide. Perkenankan saya menyajikan strategi pembelajaran agenda 2 yaitu kepemimpinan strategis pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Burung merak menari indah, menawan hati setiap dipandang. Pelatihan di Bangka Belitung penuh berkah. Semoga prestasi nan gemilang terus menjulang. Tujuan pembelajaran ini adalah membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Seluruh mata pelatihan ini dirancang dan disampaikan dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda 2 yaitu kepemimpinan strategis. Dasar hukum pelatihan ini adalah Peraturan LAN Nomor 6, Tahun 2022 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 1, Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan serta Nomor 2, Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan. Internalisasi dasar-dasar kepemimpinan strategis sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi kondisi yang sulit atau VUCA, yang menyebabkan kinerja organisasi rendah dan dituntut harus bertransformasi secara digital, jika tidak ingin gagal. Contoh organisasi gagal, Nokia. CEO Nokia berkata, "Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah kenapa kami kalah." Lain halnya dengan organisasi Starbucks, General Electric, Nike dan Tesla yang telah bertransformasi secara digital. Siapa yang gagal? Pemimpinnya. Karena apa? Tidak mau berubah dan tidak adaptif. Di sini kita dapat mengambil makna bahwa pemimpin harus memahami bahwa segalanya akan lebih cepat berubah di era digitalisasi termasuk organisasi yang dipimpinnya. Tuntutan perubahan organisasi berdasarkan survei Leadership for Smart Governance oleh LAN tahun 2021 adalah inovasi, digitalisasi, efisiensi, kolaboratif dan pengembangan SDM sehingga setiap pemimpin organisasi harus mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan tersebut. Tantangan terhadap kepemimpinan di era saat ini adalah Gen Z. Mereka terlahir sejak tahun 1996, yang sangat terbuka dan tumbuh dengan teknologi digital yang membutuhkan keterampilan yang relevan dan sesuai pada era digital, sehingga organisasi pemerintahan dapat bertransformasi secara digital seperti halnya yang dilakukan pemerintah Kota Makassar dengan Smart City. Berdasarkan kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, pengembangan kompetensi strategis dilakukan melalui kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, yang terdiri dari kelompok mata pelatihan inti, dasar dan pilihan. Kelompok mata pelatihan terdiri dari, Agenda 1, Mengelola Diri. Agenda 2, Kepemimpinan Strategis. Agenda 3, Manajemen Strategis. Agenda 4, Aktualisasi Kepemimpinan Strategis. Sedangkan Agenda 2, Kepemimpinan Strategis, terdiri dari mata pelatihan kepemimpinan digital, mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan, mata pelatihan organisasi pembelajar. Tujuan mata pelatihan kepemimpinan digital adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Tujuan mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan adalah peserta diharapkan mampu menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Tujuan mata pelatihan organisasi pembelajar adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. 3 ciri utama kompetensi kepemimpinan strategis adalah, pertama, mampu membangun sinergi antar unit organisasi dengan menerapkan wall of government. Kedua, mampu mengelola keragaman di lingkungannya untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Ketiga, mampu menjadi motor penggerak perubahan strategis di instansinya. Tahapan pelatihan blended learning. 1. Pembelajaran klasikal tahap 1 selama 3 hari. 2. Pembelajaran mandiri selama 9 hari. 3. E-learning yaitu sinkronus dan asinkronus selama 21 hari. 4. Pembangunan komitmen bersama selama 3 hari.
5. Pembelajaran klasikal tahap 2 selama 7 hari. 6. Aktualisasi kepemimpinan strategis selama 60 hari. 7. Pembelajaran klasikal tahap 3 selama 4 hari. Strategi pembelajaran tersebut dioptimalkan menggunakan aplikasi Artificial Intelligence atau AI misalnya ChatGPT. Pembelajaran diarahkan untuk memperoleh kompetensi C3 yaitu mengaplikasikan, C4 yaitu menganalisa, C5 yaitu mengevaluasi, dan C6 yaitu mencipta, dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, analisis video secara mandiri ataupun kelompok serta praktek lapangan. Pembelajaran terutama dilakukan dengan pemberian penugasan berupa esai dari agenda 1, 2 dan 3, kemudian penugasan individu berupa tindak lanjut esai dan penugasan kelompok. Pembelajaran e-learning pertama yaitu hari ke-14 dengan total 9 JP, sinkronus dengan 4 JP dan asinkronus 5 JP, pembelajaran diarahkan untuk memperoleh kompetensi C3, C4, C5, C6 yaitu mencipta, dilakukan overview agenda 2 disertai dengan contoh diagnosa dari inovasi contoh. Misalnya video inovasi Patriot, dilakukan review pembelajaran mandiri, kemudian pemaparan esai agenda 2 per individu, disertai dengan review pengayaan oleh peserta lain dan fasilitator, pada C6 dilakukan penugasan kelompok. Untuk menghasilkan solusi kreatif, yang menunjukkan poin integrasi kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif, dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Pembelajaran e-learning kedua pada hari ke-15 dengan total 9 JP, sinkronus dengan 4 JP dan asinkronus 5 JP untuk memperoleh kompetensi C3, C4, C5, C6, pemaparan hasil diskusi kelompok dan tanggapan dengan 45 menit per 3 kelompok dan disertai dengan review pengayaan oleh peserta lain dan fasilitator, penjelasan tugas asinkronus hari ke-15 dengan mendiagnosa video dan bandingkan penerapannya. Kompetensi C6 dicapai dengan penugasan kelompok yaitu diskusi penerapan pendekatan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar dalam menghadapi isu strategis organisasi dengan mendiagnosa video dan membandingkan penerapannya. Pembelajaran e-learning ketiga pada hari ke-16 dengan total 7 JP, sinkronus dengan 3 JP dan asinkronus 4 JP untuk memperoleh kompetensi C3, C4, C5, C6, pemaparan hasil diskusi kelompok implementasi kepemimpinan strategis. Kesimpulan hasil diskusi yang mengarahkan seluruh peserta secara individu dapat mendiagnosa atau identifikasi isu aktual pada instansinya masing-masing. Kompetensi C6 dicapai dengan penugasan individu yaitu identifikasi isu aktual kepemimpinan strategis masing-masing peserta. Terkait kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan dan organisasi pembelajar. Pembelajaran klasikal pada hari ke-37 dilakukan dengan 2 JP. Untuk memperoleh kompetensi C3, C4, C5, dan C6 yaitu, review seluruh proses pembelajaran agenda 2 terutama untuk memastikan kemampuannya dan kompetensi dalam mewujudkan kepemimpinan strategis, melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Kompetensi mewujudkan kepemimpinan strategis, melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar pada inovasi Patriot adalah, Patriot dapat membawa perubahan signifikan dalam sektor perikanan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi canggih, mendorong inovasi, dan membangun kapasitas nelayan. Indonesia dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas pesisir. Smart City Makassar menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup warga, mendorong inovasi, dan membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih adaptif. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan solusi cerdas, Makassar dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia dalam mengelola urbanisasi dan tantangan perkotaan modern. Dapat disimpulkan bahwa, kepemimpinan strategis di era modern, tidak hanya menuntut pemahaman yang mendalam tentang visi dan misi organisasi, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, memanfaatkan peluang kewirausahaan, dan menciptakan budaya belajar yang dinamis. Melalui strategi pembelajaran yang terstruktur dan inovatif, pemimpin dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memimpin organisasi mereka menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Banyak yang ingin harum seperti dupa, tetapi enggan untuk dibakar. Banyak yang ingin tajam seperti pisau, tetapi enggan untuk diasah.
Banyak yang ingin sukses dalam hidup, tetapi enggan untuk belajar dan bekerja keras. Renungkanlah. Mentari pagi di ufuk bersinar, memberi terang pada semesta. Terima kasih kami haturkan dengan bangga dan akbar. LAN dan Badan Pelatihan Bangka Belitung, atas ilmu dan bimbingannya. Saya, Soemedi Hadianto, Widyaswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua, mengucapkan banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.